Warta Jemaat Kebaktian hari Minggu 12 April 2020. Jemaat kekasih Kristus yang berada di rumah dan di mana saja, salam sejahtera untuk saudara sekalian. Marilah kita memuji dan mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang pada hari ini telah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah Paskah sekaligus merayakan HUT GKE ke-181 di rumah kita masing-masing. Ibadah hari ini akan dipandu secara online sehubungan dengan kondisi kita pada saat ini. Pimpinan kebaktian dan pemberitaan firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Sasi MTH. Liturgi yang digunakan, liturgi perayaan hari ulang tahun 181 GKE dan Hari Raya Paskah GKE. Diberitahukan bahwa untuk ibadah-ibadah selanjutnya akan tetap dipandu secara online, streaming di Facebook dan di YouTube dengan membuka akun dan link GKE Bukit Hindu Ephrata dan video lengkap yang dibagikan di WA grup Majelis Jemaat dan grup lingkungan masing-masing. Dalam ibadah ini akan diadakan kolekte melalui amplop yang disediakan dan dibagikan ke tiap-tiap kepala keluarga dan juga persembahan perjamuan kudus maupun persembahan syukur lainnya. Kolekte atau persembahan dapat diserahkan secara mandiri ke kantor BPH Majelis Jemaat GKE Bukit Hindu pada tanggal 14 April 2020 atau setiap jam kerja pada hari Selasa sampai Sabtu pukul 8 pagi sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat, atau ke nomor rekening Majelis Jemaat GKE Bukit Hindu 10020505462 Bank Kalteng dengan mengirimkan foto resi atau bukti penyetoran. Jika ada jemaat yang terkendala untuk mengikuti ibadah online ini, namun HP masih mempunyai fasilitas pemutar video dan tidak paham untuk menggunakannya, dapat mengantarkan HP-nya ke kantor majelis untuk dijelaskan dan dibuatkan aplikasinya. Mari kita tetap mengikuti himbauan pemerintah, tetap tenang diam di rumah, keluar bila hanya ada sesuatu yang sangat perlu. Tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Badai pasti berlalu dengan keyakinan. Kehadiran Yesus membawa pengharapan baru. Tuhan Yesus memberkati. Gereja Kalimantan Evangelis lahir dari hasil pekabaran Injil abad ke-19 tahun 1830. Tersiarlah berita mengenai Pulau Kalimantan di tanah Jerman dengan cerita mengenai ratusan ribu suku Dayak yang masih jauh tertinggal dalam peradaban dan yang tidak pernah mendengar terang Injil. Berita ini membakar kerinduan orang-orang Kristen di tanah Jerman untuk pergi menemui saudara-saudaranya suku Dayak. Doa dan harapan selalu dipanjatkan supaya saudara di Borneo mendengar kabar baik dan cahaya bersinar menghalau kegelapan. Ketika tanggal 4 Juni 1834 dalam sidang umum dari Renaissance Mission memutuskan untuk menjadikan Pulau Kalimantan daerah pekabaran Injil baru. Kedatangan Barentstein dan keseluruhan hidupnya telah membawa berkat yang besar bagi pekabaran Injil di Kalimantan. Dia merupakan utusan Kristus untuk membawa terang yang sejati. Pekerjaan Tuhan sudah dimulai, sekalipun mereka harus menahan dengan penuh kesabaran berbagai macam penderitaan dan kesesakan, kesukaran, dera, dan aniaya. Mereka berjerih payah dan berjaga-jaga, menjaga kemurnian hati, memiliki pengetahuan dan kesabaran, serta kemurahan hati. Keteladanan Kristus dalam perjuangan dari Kalvari menjadi cerminan bagi para misionar untuk terus memberitakan Injil. Kayu yang dipanggut, tubuh yang disesah, kepala yang dimahkotai duri, tangan dan kaki direjam terpaku di salib,
cercaan menerpa batin, tetapi piala itu tetap diminum. Ketulusan dan kepasrahan, kelembutan dan ketegaran yang dilakoni Tuhan Yesus Kristus menghantarkannya pada kemenangan dalam peristiwa kebangkitan, menjadi kekuatan bagi para misioner untuk terus mewartakan kabar baik, sehingga Injil diterima, tertanam di sanubari melalui pengakuan yang terucap untuk menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Tanggal 10 April 1839 merupakan tonggak sejarah lahirnya Gereja Kalimantan Evangelis yang kita peringati hari ini, yaitu dengan diadakan baptisan yang pertama kali di Pulau Kalimantan sebagai pertanda. Kalimantan mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama untuk memulai ibadah ini. Saudaraku yang terkasih, Allah menghendaki agar kita menjadi berkat bagi dunia, sebagaimana yang Ia lakukan untuk kita. Dia telah merajut kasih Bapanya dengan manusia. Dalam kebersamaan ini, untuk kesekian kalinya kita merayakan kasih itu. Saudaraku, kita telah berdiri di hadapan Tuhan, masuk bersama di dalam kebaktian Paskah dan perayaan hari ulang tahun GKE ke-181 tahun. Marilah bersama-sama dengan iman menyatukan hati untuk mengumandangkan tekad bersama melayani Tuhan melalui Gereja Kalimantan Evangelis dan menyanyikan Mars GKE. Dengarkanlah suara Tuhan memanggil jemaat GKE menjadi mitra Allah dalam dunia. Walaupun darat, sungai dan belantara memisahkan kita, karena kasih-Nya yang besar kita dikuatkan. Mari wartakan firman yang kudus, wujudkan kasih, damai dan sejahtera, satukan hati, persekutuan dan melayani sesuai talentamu. Itulah tugas dan panggilan gereja di dalam jemaat. Kibarkanlah panji GKE untuk selama-lamanya. Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Maka aku dapat pergi ke mesbah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allahku, ya Allahku. Ibadah Hari Raya Paskah dan perayaan Hari Ulang Tahun GKE ke-181 tahun ini jadi dalam nama Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Damai sejahtera bagi kamu. Sesungguhnya Yesus Kristus telah bangkit. Amin. Nas pembimbing. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut.
apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Pengakuan dosa. Saudara-saudariku, siapakah yang dapat mengatakan bahwa dirinya tidak berdosa? Kita semua telah jatuh dalam dosa dan melakukan apa yang jahat, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena dosa-dosa kita inilah, maka Yesus Kristus telah disalibkan, mati untuk menebus kita. Oleh sebab itu, di hadapan Tuhan, marilah tiap-tiap orang mengakui segala dosanya dan memohon pengampunan darinya dalam doa secara pribadi. Tuhan, kami berlumuran dosa. Sudilah ampuni kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, seringkali salah paham dan menjadi pudar terhadap pengharapan, dikuasai kepentingan diri sendiri dan berselisih dan tidak mau berbagi. Kami hanya mementingkan kepentingan dan kebutuhan kami. Kami mengaku kepadamu. Tuhan, harta kami musnah sudah. Hati masih milik kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Engkau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami, kelalaian untuk memberitakan Injil, dan memudarnya panggilan misioner dalam hidup kami, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Untuk semua itu kami memohon belas kasihan-Mu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Sang Penebus yang telah mati bagi kami. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian darah umat-Mu. Amin. Marilah kita berdiri, dengarkanlah berita anugerah. Saudara-saudara, jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang bangkit. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Amin. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema,
Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat pertama hingga yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh, akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, Ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang merupakan berita Paskah disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Wardina Eslidim MTH selaku Ketua Umum Majelis Sinode GKE. Salam, saya menjumpai Ibu Bapak Sidang Jemaat sekalian melalui kesempatan ini dalam rangka kita merayakan Paskah tahun 2020 pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 dalam rangka momentum peristiwa yang kita ketahui bersama bahwa kita dikuatkan menghadapi musibah virus corona ini dengan beribadah, mendekatkan diri kita senantiasa kepada Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan suara Tuhan melalui Yohanes 20 ayat 1 sampai 10 sebagai berita kebangkitan Yesus, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami hendak mendengar suara Tuhan melalui Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10 tentang berita kebangkitan Yesus dari antara orang mati untuk menyelamatkan kami semua. Diberkatilah hamba-Mu akan mewartakan firman-Mu, dan diberkati jemaat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, seluruh warga GKE, pendeta, penetua dan diakon penginjil vikaris, saya menjumpai Anda semua melalui kesempatan ini dengan hendak berbagi sukacita untuk mendengar, merenungkan, menghayati tentang peristiwa kebangkitan Yesus yang dikisahkan oleh penyaksi Yohanes dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 10 ini. Saya tidak membaca ayat ini, Ibu Bapak semua bisa membaca di rumah masing-masing firman Tuhan ini untuk menyingkat waktu kita. Peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati ini sungguh benar-benar terjadi. Ini sebagai peristiwa historis, peristiwa iman. Injil Yohanes ini memperlihatkan bukti bahwa dengan disaksikannya oleh Maria Magdalena,
bahkan juga pada bagian yang lain dari Injil Lukas pasal 24 ayat 10 menceritakan Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, Petrus dan murid-murid yang lainnya menyaksikan bahwa Kristus itu sungguh telah bangkit dari antara orang mati. Kubur itu telah kosong, dan ini hendaknya mengingatkan kita semua, khususnya para murid pada waktu itu, bahwa Yesus telah pernah menubuatkan tentang kebangkitannya yang dicatat dalam Injil Matius pasal 12 ayat 20, pasal 16 ayat 21, pasal 17 ayat 9, pasal 17 ayat 23. Ia mengatakan bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, di dalam Yohanes pasal 20 ini sebagai perwujudan pemenuhan nubuat yang telah Yesus sampaikan itu, bahwa ia sungguh-sungguh bangkit dari kematian, dan ia adalah Allah yang sejati, Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Dalam rangka momentum menghadapi peristiwa kehidupan kita ini, kisah ini menjadi penguat bagi kita, meneguhkan kita semua. Semakin kokoh dan yakinlah kita atas pertolongan Tuhan. Allah dalam Yesus Kristus telah mengalahkan kuasa maut, telah mengalahkan kuasa dosa. Ia menang, ia hidup, ia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua yang percaya kepadanya. Karena itu, peristiwa apapun dalam hidup ini, pergumulan apapun dalam hidup ini, bahkan sakit penyakit seperti virus corona yang menggentarkan dunia ini, menakutkan dunia ini, kita sebagai orang percaya tidak takut terhadap apapun pergumulan hidup ini, karena kita memiliki Allah yang hidup, Yesus Kristus, Allah yang menguasai, Allah yang menang atas segala kuasa dosa, kuasa maut. Apalah artinya virus corona ini di hadapan Tuhan? Maut sekalipun ia telah taklukkan dan kalahkan. Dan inilah berita pengharapan, berita sukacita bagi kita semua sebagai orang percaya, bahwa kita dilindungi, dipelihara oleh Tuhan dengan segala persoalan kehidupan ini. Kita harus bangkit, kita harus menang, kita tetap bersukacita dalam keadaan apapun kita, karena Kristus melalui kebangkitannya menjadi Allah kita, penolong kita, penopang kita, penjaga kita dalam keadaan apapun kita. Yesus itu benar-benar Tuhan melalui kebangkitannya, melalui kemenangannya atas kuasa maut dan kuasa dosa. Maka kita percaya, kita yang adalah murid Kristus, kita juga adalah orang yang menang, orang yang berpengharapan menghadapi berbagai persoalan kehidupan ini. Karena itu tidak perlu ragu kita, tidak perlu khawatir dan bimbang apapun kata dunia di luar sana. Kita, umat Kristen, khususnya warga gereja Kalimantan Evangelis, adalah umat yang dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Yang kedua, segala beban berat yang kita hadapi, termasuk virus corona ini, mampu kita kalahkan, tentu dengan cara-cara yang pertama, sebagaimana himbauan pemerintah, kita juga menjaga kesehatan kita, tidak bekerja bebas di luar sana, tapi tetap tinggal di dalam rumah. Kita bisa bekerja dari rumah. Bahkan dalam kondisi apapun, keadaan apapun, kita tetap berdoa kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, tidak terhalang
oleh virus corona ini kita menjumpai Tuhan. Tidak harus dalam gedung gereja, kita bisa di rumah, bahkan di mana tempat. Karena janji Tuhan 2-3 orang berkumpul, maka Tuhan hadir dengan tengah perkumpulan persekutuan, beribadah kepada Dia. Kemudian yang ketiga, kita harus tetap bersemangat, tetap optimis menghadapi kehidupan ini, seberat apapun kehidupan ini. Karena Yesus telah mengalahkan segala beban berat penderitaan kita. Kita adalah orang yang menang. Kita adalah orang yang kuat. Kita adalah orang yang tegar. Bahkan kita boleh menjadi saksi Kristus. Pada bagian yang terakhir, melalui peristiwa Paskah kebangkitan ini, sebenarnya para murid, Maria Magdalena, Yohana, Maria Ibu Yakobus, Petrus, Yohanes, dan lain-lainnya boleh menjadi saksi kebangkitan Kristus pada zaman dulu. Maka saat ini pun kita sebagai orang percaya dipakai oleh Tuhan menjadi saksi kebangkitannya. Kita menjadi saksi Tuhan, sehingga melalui hidup kita, tutur kata kita, pelayanan kita, banyak orang yang percaya kepada Tuhan, mungkin Tuhan, menyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan gereja kita, gereja Kalimantan Evangelis, dipakai oleh Tuhan. Ibu bapak penentua dan diakon, pendeta, vikaris, penginjil, bahkan warga GKI dipakai oleh Tuhan terus menerus di sepanjang zaman menjadi alat dan saksi di tangan Tuhan. Selamat merayakan Paskah, selamat menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu karena kami sudah mendengarkan firman-Mu yang merupakan berita Paskah yang sungguh baik untuk kami renungkan sepanjang hidup kami. Kiranya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi dimeteraikan di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, pada saat ini juga kami berdoa supaya seluruh warga gereja bergerak bersama-sama untuk mewujudkan visi strategis GKE tahun 2015 sampai tahun 2040, yaitu terwujudnya warga GKE yang misioner, yakni warga GKE yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kami berdoa untuk gerakan pemberitaan kabar baik sehingga seluruh warga GKE memiliki panggilan dan tanggung jawab memberitakan Injil yang diwujudkan melalui dukungan bagi segala upaya pemberitaan kabar baik GKE. Pelayanan di seluruh kawasan gereja Kalimantan Evangelis, baik di majelis jemaat, majelis resort, dan majelis sinode GKE. Juga para pemimpin gereja, para pendeta, vikaris, penatua, diakon, dan fungsionaris GKE dalam panggilan pelayanan yang dituangkan dalam program kerja majelis sinode, resort, dan jemaat yang menjawab tantangan dan kebutuhan pelayanan dalam kawasan GKE. Kiranya Tuhan memberkatinya. Demikian juga pelaksanaan sinode umum yang ke-24 GKE tanggal 8 sampai 12 Juli tahun 2020 di Resort GKE Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas. Kiranya dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, dan biarlah melalui sinode umum tersebut akan diputuskan beberapa keputusan penting guna kemajuan gereja Kalimantan Evangelis. Kami berdoa ya Tuhan untuk warga jemaat GKE Bukit Hindu yang saat ini bersama-sama di dalam ibadah dengan seisi rumah tangganya. Tuhan kiranya memberkati seluruh warga jemaat GKE Bukit Hindu.
diberi kesehatan, kekuatan, sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera bagi kami sekalian, sehingga boleh terus memaknai akan Paskah itu untuk kehidupan kami, untuk keluarga rumah tangga kami. Dan biarlah kami semua dalam melaksanakan ibadah, menjadikan rumah tangga kami, keluarga kami, gereja kecil yang dipakai oleh Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan. Diberkati generasi muda kami dalam perjuangan mereka, dalam masa depan mereka. Tuhan menolong mereka yang dalam keadaan sakit agar kiranya boleh mendapatkan kepulihan. Mereka yang berduka cita mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Mereka yang berbeban berat oleh pertolongan Tuhan, mereka merasakan beban mereka diringankan. Bagi para pemimpin kami dari pusat sampai daerah, Tuhan tambahkan hikmat bijaksana bagi mereka, agar dapat memimpin bangsa negara dan daerah ini dengan adil dan bijaksana. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk menjalani hari-hari kami sepanjang minggu ini dalam kuasa Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Kiranya kami dapat menjalaninya dengan penuh rasa bahagia dan sukacita. Bahkan mereka yang berulang tahun dilengkapi kebahagiaan sukacita mereka karena pertambahan usia kelahiran dan pernikahan mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang telah setia mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Persembahan syukur. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Persembahan yang akan kita berikan hari ini akan berdampak bagi kemajuan, kesaksian pelayanan, dan pemberitaan Injil. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Nas pengantar. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini.
Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu. Berkat-Mu selalu melimpah di kehidupan kami masing-masing. Pada saat ini kami akan menyerahkan persembahan syukur kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima dan memberkatinya. Amin. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang jiwaku, senang muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus Juru Selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang jiwaku, senang muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan patutlah kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, yang telah memberkati dan memimpin gereja Kalimantan Evangelis ini untuk terus menjadi saksi tentang anugerah dan kebaikan Tuhan. Ulang tahun yang ke-181 tahun ini meneguhkan kita untuk menyadari panggilan pengutusan kita di tengah dunia, yakni menjadi saksi Kristus. Mari kita menyatukan tekad dan bergandengan tangan bersama-sama mewujudkan kehendak Allah di dunia ini untuk mencerminkan kasih dan kesetiaan Kristus. Gereja bagai batera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai batera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak
Tuhan pun tak diberi berkah. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah dan di mana saja berada, pada saat ini kita bersyukur 181 tahun usia Gereja Kalimantan Evangelis. Kami dari Majelis Jemaat dan warga jemaat Gereja Kalimantan Evangelis Bukit Hindu Palangkaraya mengucapkan selamat Paskah dan selamat hari ulang tahun Gereja Kalimantan Evangelis yang ke-181 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Cinta gereja kami dengan cara kami sendiri. Biarlah Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. Rumah iman, tempat kami memuliakan nama-Nya. We love GKE, itulah rumah iman, tempat kami melayani dan mewartakan Injil-Nya.
Bapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. We love GKE, itulah rumah iman, tempat kami memuliakan nama-Nya. We love GKE, itulah rumah iman, tempat kami melayani